Oke, di sini yang pertama, anggap selalu senjata ini dalam keadaan terisi. Ya, mau itu terisi gas, terisi peluru, selalu menganggap senjata ini dalam keadaan terisi. Oke, sampai sini paham? Jadi saya jelaskan, di dalam senjata ini, walaupun kita sudah tahu ini senjata kosong, tetapi kita berpindah tangan. Contoh dari senjata ini dari teman kita ke kita sudah tahu, kita sudah lihat dengan mata kepala kita sendiri, senjata ini kosong, ya. Tetapi kita menerima, kita harus pastikan lagi senjata ini kosong. Ya, kalau senjata asli, kita dengan cara membuka magazinnya dan mengongkangnya lagi beberapa kali, memastikan dan mengarahkan ke tempat sasaran yang ingin kita tembakkan, ya. Baru kita tembakkan dan pastikan larasnya senjata yang kosong. Jadi kita tidak boleh mengarahkan laras ini ke sembarang tempat. Contoh, ada teman-teman melihat Glock 19, ada di YouTube saya lihat. Dia membuka Glock 19 itu kan di belakang dia punya CO2, ya. Dia membukanya seperti ini, memperlihatkan ke kalian. Saya beri contoh, ya. Contoh yang dia lakukan, ya. Dia buka dia punya gas, kemudian dia hadapkan ke kamera dan dia perlihatkan laras ini mengarah ke dia. Sedangkan dalam posisi itu ada gas yang kita lihat. Jadi itu membahayakan dirinya sendiri, ya, tidak boleh sama sekali. Ya. Jadi kalian kalau mau memperlihatkan ke orang, minimal seperti ini. Dan di sebelah ini tidak ada orang. Jadi kita harus memperlakukan senjata ini selalu dalam keadaan terisi. Berpikir kita, mindset kita selalu ke senjata ini dalam keadaan terisi. Ya. Yang kedua, apabila kita tidak siap, ketika kita memberi masukan jari, apabila kita tidak siap, jangan sekali-sekali masukkan jari ke dalam trigger, ya, trigger. Jangan sekali-sekali memasukin jari kita dalam keadaan trigger apabila kita tidak siap untuk menembak. Ya, jangan sekali-sekali memasukin jari ke dalam trigger seperti ini. Kita memberitahu teman atau kita mengarahkan ke teman, tapi kita tidak siap menembak. Jangan sekali-sekali memasukin trigger seperti ini. Kalau tidak siap, cukup di luar. Pada saat kita sudah siap menembak, laras di depan, kemudian sasaran kita di depan, kita baru masukin triggernya. Tapi pada saat kita turunkan senjata seperti ini, kita dalam keadaan simpan di luar dari trigger. Ya, itu yang kedua. Oke, kita masuk yang ketiga. Jangan mengarahkan laras ini ke sembarang tempat atau sasaran yang tidak kita ingin hancurkan, terutama nyawa. Ya, nyawa teman, nyawa orang yang ada di depan itu tidak boleh kita arahkan. Seperti yang saya bilang tadi, dia memberikan tahukan kalau di sini ada gas, tapi larasnya mengarahkan ke dadanya sendiri. Itu tidak boleh sama sekali, ya. Ini saya hanya contohkan dan saya sudah pastikan senjata ini dalam keadaan kosong. Itu walaupun itu dalam keadaan kosong, kita tidak bisa mengarahkan senjata ini ke badan kita sendiri atau ke badannya orang lain. Itu haram hukumnya dan tidak boleh sama sekali. Ketika kalian melihat teman kalian seperti ini, tegur saya, tidak masalah. Atau ketika dia mengarahkan ke arah kalian, langsung tangkap larasnya dan pindahkan. Ingat, airgun kecepatannya bisa sampai 1000 fps. Jadi kalian kalau salah-salah menggunakan bisa melukai. Kalau kena mata, kena muka, kena leher, lembut, kena perut, kena yang lain atau yang lain, itu bisa melukai teman-teman, bahkan bisa membunuh, ya. Jadi jangan melukai, dan kalau masuk ke otak itu bisa parah. Jadi jangan sekali-sekali memperlakukan senjata ini semena-mena. Oke, yang keempat adalah setiap kali kalian ingin menembak, pastikan di depan kalian itu tidak ada barang-barang yang ingin dihancurkan, apalagi nyawa.
contoh sasaran kalian atau di belakang kalian, di dekat kalian, pastikan di depan kalian atau sasaran kalian itu sudah aman. Ya, contoh ada orang yang lalu lalang di situ atau orang lewat-lewat, itu nggak boleh sama sekali. Bayangkan teman-teman kan menggunakan air gun dan latihannya di rumah. Jangan sekali-sekali menembak ketika ada orang-orang lewat di situ. Ya, apalagi menembak antara lorong dan lorong, itu nggak boleh sama sekali. Pastikan, kalaupun kalian mau menembak di dalam rumah, pastikan tidak ada orang yang lewat. Oke? Itu 4 aturan keselamatan selama kita memegang senjata api, senjata airsoft, dan air gun. Ya. Nanti teman-teman, channel ini bukan hanya menjual, tapi kita mengedukasi teman-teman tentang bagaimana kalian bisa menggunakan air gun, airsoft gun itu lebih bijak, lebih bijaksana, lebih baik, dan meningkat ke depan. Jadi bukan hanya sekedar untuk gaya-gayaan, tapi bisa menjadi prestasi.